semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek alamiah dalam ketahanan nasional. Saya Bella Resa Hari Kristina sebagai moderator dari kelompok 7, NIM 25014190092. Berikut anggota kelompok dari kelompok 7 ada Anggita Dea Novalinda, Desvita Nursilawati, Dewi Maharani, Diva Novitasari, Gilang Wahyudi, Herta Desti Prakasiwi, Sili Maula Indi, Yunita Safitri. Dari presentasi kelompok 7 ini kami akan membahas mengenai yang pertama ada letak geografis Indonesia, yang kedua ada kekayaan alam negara Indonesia, yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia, dan yang keempat ada pendekatan Astagatra. Pada materi pertama akan saya jelaskan mengenai letak geografis negara Indonesia. Letak geografis negara di dunia ini terdapat dua jenis negara yang memiliki ciri khusus berkenaan dengan lokasinya. Yang pertama ada negara yang dikelilingi daratan atau landlocked country. Negara yang dikelilingi daratan ini memiliki wilayah yang berdominasi oleh daratan, seperti negara Afghanistan, Hungaria, dan juga Swiss, serta negara-negara lain. Kemudian yang kedua ada negara yang dikelilingi lautan. Negara yang dikelilingi lautan ini contohnya Indonesia ini nih, dan juga negara Jepang. Nah, negara yang dikelilingi lautan ini ada negara kepulauan dan juga negara pulau. Negara kepulauan ini merupakan negara yang memiliki banyak sekali pulau besar ataupun pulau kecil. Kemudian negara pulau atau island state adalah negara yang berdominasi daratan tetapi juga memiliki wilayah lautan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberadaan letak geografis Indonesia. Pada posisi silang dunia, Indonesia berada pada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional loh. Karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali potensi, kekayaan alam, dan juga potensi untuk menjadi negara maju. Namun, karena Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional, Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Indonesia memiliki 17 pulau besar dan kecil, yang oleh sebab itu di satu pulau itu memiliki banyak sekali perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herta Desti Prakasiwi, NIM 23014200014. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis negara Indonesia. Dampak positifnya yang pertama yaitu memiliki karakteristik dan keberagaman kebudayaan. Yang kedua, berkembangnya perdagangan di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk dampak negatif dari letak geografis negara Indonesia, yang pertama adalah adanya sikap etnosentrisme, yang kedua dapat menimbulkan disintegrasi, yang ketiga banyaknya budaya asing yang masuk, serta yang terakhir yaitu banyak terjadinya penyelundupan. Indonesia juga terletak di 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Dengan kondisi geografis negara Indonesia tersebut, dapat melahirkan geopolitik dan geostrategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desvita Nursalawati dengan NIM 6411 4248. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Poin kedua yaitu kekayaan alam di Indonesia. Perlu kita semua ketahui teman-teman, bahwa kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang ada di bumi, di udara, dan di laut yang berbeda wilayah kekuasaannya. Nah, kekayaan alam ini dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Banyaknya sumber daya alam yang berada di Indonesia menjadikan Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Daya alam yang berada di negara Indonesia tidak hanya sumber daya alam hayati saja, melainkan juga non-hayati, seperti gas alam, minyak bumi, dan berbagai jenis logam. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah, yaitu dari sisi astronomi, di mana Indonesia menjadi negara yang memiliki iklim tropis. Yang kedua, dari sisi geologi, di mana Indonesia memiliki banyak pegunungan yang kaya akan mineral. Yang ketiga, dari sisi perairan Indonesia, di mana Indonesia memiliki luas perairan yang sangat luas. Di dalamnya kaya akan tumbuhan, biota laut, dan hewan-hewan lain, dan juga kaya akan mineral. Sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Semakin banyak kebutuhan manusia, maka semakin berkurangnya sumber daya alam yang ada di negara itu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dan kampus yang berwawasan konservasi patut melestarikan sumber daya alam yang berada di negara kita ini. Dan kita harus menjaga apa yang menjadi hak kita untuk kita lindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani, NIM 7311420270. Kali ini saya akan melanjutkan materi aspek alamiah ketahanan nasional mengenai keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, pada era sekarang ini, perkembangan rekayasa di bidang kependudukan sudah ada. Yang kedua, penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu. Dengan demikian, penduduk Indonesia adalah semua yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, ketahanan nasional pun juga sangat dipengaruhi oleh penduduk. Perkenalkan, nama saya Divan Vitasari, NIM 7311420177. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan penduduk secara garis besar yang terdiri dari 5 persoalan. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Hal ini menyebabkan besarnya polusi, tingkat kesehatan yang menurun, dan meningkatnya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini menyebabkan pendidikan kurang bagi tempat-tempat terpencil, pemukiman kumuh, dan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Persoalan ini tentu saja
menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat, kualitas penduduk yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Yang kelima atau yang terakhir adalah komposisi penduduk yang didominasi oleh usia muda. Usia muda adalah seseorang yang berusia di bawah 14 tahun. Komposisi ini membentuk piramida penduduk ekspansif. Piramida ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda itu lebih besar, yang berarti bahwa angka kelahiran itu meningkat dan angka kematian bayi menurun. Perkenalkan, nama saya Sili Maula Indi, NIM 7311420305. 4. Pendekatan Astagatra. Pendekatan Astagatra adalah sebuah pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 gatra yang saling mempengaruhi satu sama lain. 8 gatra itu meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Aspek alamiah itu sendiri terdiri dari letak geografis negara, kekayaan alam atau sumber daya alam, dan keadaan serta kemampuan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wahyudi, NIM 7114201129. Di sini saya akan menerangkan atau melanjutkan materi tentang hubungan antar gatra dalam trigatra. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentang alam geografi yang sangat menarik. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 5,1 juta km persegi dengan luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan sebesar 3,2 juta km persegi. Dengan bentang alam yang berbentuk kepulauan ini, maka tidak heran bahwa luas wilayah lautan Indonesia sendiri lebih besar dari luas wilayah daratannya. Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi letak Indonesia yang sangat strategis ini sangat berpotensi untuk negara Indonesia mengalami suatu akulturasi baik dalam bidang ekonomi, politik, atau sosial budaya. Kemudian, Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang sangat beragam, mulai dari flora, fauna, sampai kekayaan laut dan hasil tambangnya. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kekayaan alam yang masih belum tereksploitasi secara maksimal. Ya, terus apa hubungan antara kondisi bentang alam geografis dengan kekayaan alam Indonesia itu sendiri? Ya, hubungannya adalah keseluruhan sumber kekayaan alam Indonesia ini perlu didata lokasi penyebaran dan segala potensi yang ada di keseluruhan tanah air kita. Mengapa demikian? Ya, karena agar mudah dalam mengelola segala sumber kekayaan alam nantinya. Oleh karena itu, di dalam perencanaan dan pemanfaatan kekayaan alam, kedekatan letak suatu usaha industri dengan suatu bahan baku sangatlah penting adanya. Maka dari itu, perlu adanya kajian mengenai kondisi geografi dalam suatu perencanaan untuk mendirikan sebuah usaha industri yang berkaitan dengan eksploitasi suatu sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada. Hal ini bisa sangat menguntungkan dalam hal sisi operasional yang nantinya akan berdampak pada penekanan harga jual yang dapat dijangkau oleh masyarakat, sekaligus bisa menjaga daya saing suatu produk itu sendiri. Sebagai contoh, industri pengolahan ikan pastinya lokasi tidak jauh dari laut. Hal ini ditujukan untuk menekan biaya produksi ataupun operasional. Kemudian, industri tambang batu bara pastinya letaknya juga akan berdekatan dengan lokasi tambang itu sendiri. Maka dari itu, aspek geografi dan kekayaan alam sangatlah erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Saya Anggita Denovalinda, NIM 7311420069. Saya di sini akan membahas tentang hubungan antar gatra di dalam trigatra, yaitu hubungan antara penduduk dengan kondisi geografi. Masalah yang kita hadapi adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Banyak pulau di Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam, tetapi kekurangan penduduk untuk mengolahnya. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam ini tidak mungkin kita capai karena kekurangan penduduk yang mengolahnya. Disinilah relevansinya program transmigrasi. Program transmigrasi tidak hanya ditujukan untuk pengolahan sumber daya alam, tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran dan menjaga keamanan wilayah.
penyebaran penduduk pada daerah-daerah yang kurang penduduknya dalam upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan serta keamanan wilayah adalah salah satu bentuk keterkaitan antara kondisi geografi dengan faktor demografi atau penduduk. Selain itu, mata pencaharian juga sangat erat hubungannya dengan kondisi geografi, karena mata pencaharian penduduk biasanya disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada di setiap daerah. Saya, Yunita Safitri, NIM 25014191158. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi antara kekayaan alam dan penduduk. Kekayaan alam akan bermanfaat nyata apabila ada penduduk yang mengolahnya. Manfaat ini akan lebih besar apabila pengolahannya didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi sehingga bermanfaat secara optimal. Dalam hal ini, bukan saja jumlah penduduk yang besar yang diperlukan, tetapi juga kualitas penduduk. Menguasai teknologi harus memadai. Budaya tanam atau gali petik jual harus diganti dengan tanam atau gali petik olah jual. Disinilah kita melihat adanya hubungan sumber daya alam dan kualitas serta kuantitas penduduk. Saya yakin Anda sebagai bangsa Indonesia tidak mau terus-menerus membeli barang bahan bakunya yang berasal dari daerah Anda, yang diolah di luar negeri, kemudian diekspor ke Indonesia dan dibeli dan dijual dengan harga yang mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah mengerti kan materi yang tadi kita sampaikan? Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Indonesia memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi negara maju karena sumber daya alam Indonesia yang melimpah serta kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus menjadi generasi yang mampu menjadikan Indonesia lebih maju. Semangat generasi muda! Terima kasih.